Ya, yang pertama yang saya akan jelaskan adalah definisi tentang apa sih biaya tenaga kerja itu. Sebelum saya jelaskan, buku yang saya gunakan akuntansi biaya ini adalah untuk biaya tenaga kerja ini adalah akuntansi biaya edisi 2. Ini pengarangnya Bapak Schrader dan Bambang Sugito dan kawan-kawan, penerbitnya Kalimat 4 tahun 2013. Yang pertama, definisi tentang biaya tenaga kerja. Tenaga kerja adalah usaha baik fisik maupun mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah bahan baku menjadi produk. Nah, kenapa di sini dikatakan yang dinamakan tenaga kerja itu adalah usaha fisik maupun mental. Jadi ada dua ya, usaha fisik maupun mental tenaga kerja itu. Kenapa dinamakan fisik? Karena ada beberapa karyawan yang kerjanya menggunakan fisik. Maksudnya menggunakan fisik itu pakai tenaga ya. Ketika kita capek misalnya dengan urusan pekerjaan, lelah karena fisik, tapi kita bisa obati dengan tidur misalnya atau dengan dimasas, dipijat itu sembuh. Beda dengan mental. Makanya dijelaskan kenapa karyawan itu usahanya ada dua, fisik maupun mental. Bedanya adalah yang agak susah itu adalah ketika kita berhadapan dengan mental. Kalau fisik yang tadi saya jelaskan tuh, ketika kita capek, lelah, fisik kita bisa kita obati dengan olahraga atau bahkan dengan tidur 1 jam 2 jam sudah bisa sembuh lagi. Tapi kalau mental beda lagi. Ayo turun. Ya, lanjutkan ya. Sundana lagi gimana nggak tahu Bang. Baik, itu yang dinamakan fisik dan mental. Kalau fisik yang mental tuh gini. Kadang bukan hanya di dunia pekerjaan, di kampus pun kadang yang agak kita susah hadapi adalah urusan mental. Mental misalnya kita ada masalah dengan teman sebelah kita. Teman sebelah maksudnya yang biasa duduk di samping kita, sebelah kita. Atau ada masalah dengan teman SMA yang beda fakultas atau beda jurusan gitu. Itu yang mental. Yang paling susah adalah dalam dunia kerja ketika kita ada masalah dengan mental kita. Ketika kita ada masalah dengan atasan kita atau dengan bawahan kita, itu yang membuat kita mental kita terganggu. Tentunya akan mengganggu produktivitas. Di kuliah pun sama. Ketika mental kita sudah terganggu, ada kemungkinan ya, kemungkinan besar kuliahnya juga akan terganggu karena mental kita sedang terganggu. Misalnya tadinya kalian semangat dari semester 1 sampai semester 3. Semester 4 kamu punya cowok ataupun cewek, ya, punya pasangan di kampus. Ternyata semester 5 putus. Disitulah mental kita teruji. Bagaimana kita bisa menyikapi ketika kita baru putus dengan pasangan kita yang tiap hari ketemu lagi, otomatis kan beda, motivasinya beda, mentalnya beda. Di dunia kerja pun sama. Yang susah adalah menghadapi mental. Biasanya cewek kalau akhir bulan itu kan, mohon maaf ya, datang bulan. Pasti volume emosi tidak stabil. Apalagi pada saat datang bulan itu dihadapkan dengan laporan keuangan yang akhir bulan harus selesai. Pasti mentalnya beda. Cuma kan di sini kita dituntut profesional kerja itu. Bagaimana kita bisa bekerja secara profesional ketika fisik dan mental kita diuji dalam perusahaan itu. Itu yang dimaksud dengan tenaga kerja. Makanya dikatakan usahanya fisik maupun mental. Kalau fisik sudah jelas kita kerja 8 jam, fisik kita udah pasti fisik kita digunakan gitu. Karena kita kerja misalnya kuli bangunan, sudah pasti fisiknya teruji. Kalau mental beda lagi ya. Sedangkan biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja. Harga maksudnya kita kerja dibayar, kita kerja dikasih gaji, dikasih upah, itu namanya asuransi biaya tenaga kerja. Yang saya bahas di sini adalah tentang biaya tenaga kerja untuk perusahaan manufaktur atau pabrik yang kerja bagian produksi. Oke. Selanjutnya komponen biaya tenaga kerja. Komponen biaya tenaga kerja meliputi gaji dan upah, satu ya, reguler, dan 2 insentif dan tunjangan. Gaji dan upah merupakan kompensasi reguler yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas usaha fisik dan mental yang dikerahkan oleh karyawan tersebut. Di sini saya jelaskan ada bedanya gaji dan upah. Kalau gaji digunakan untuk kompensasi periodik, biasanya bulanan kalau gaji itu kan.
yang diberikan perusahaan kepada karyawan tetap. Kalau karyawan tetap biasanya mendapatkan gaji. Upah beda lagi, kalau upah digunakan untuk kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan produksi yang diperhitungkan hanya untuk hari kerja karyawan tersebut. Misalnya kerja di bagian produksi, satu hari itu 100.000, ya berarti kalau dia masuk dibayar 100.000, kalau nggak masuk tidak dibayar. Itu yang bedanya gaji dan upah. Nah, ini teorinya banyak nih tentang gaji dan upah, insentif, ada juga insentif yang saya akan bahas nanti. Selanjutnya saya masuk ke slide ini aja. Ini adalah komponen biaya tenaga kerja. Di sini ada macam-macam biaya tenaga kerja itu apa saja. Definisinya ini contohnya gaji dan upah misalnya. Gaji dan upah contohnya gaji mandor, gaji guru, dan upah guru. Ini gaji ya. Terus insentif. Insentif merupakan kompensasi tambahan yang diberikan kepada perusahaan kepada karyawan atas kinerja di atas standar yang ditentukan. Misalnya insentif produksi, atau beda lagi misalnya insentif marketing. Misalnya kalian bekerja di bagian sales atau marketing yang kerjanya dituntut produktivitas. Misalnya 1 bulan harus menjual 100 produk. Ketika kita jual di atas 100, itu ada insentif biasanya. Ini yang namanya insentif ya. Tunjangan beda lagi. Tunjangan merupakan tambahan, kompensasi tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan selain gaji dan upah serta insentif. Contohnya tunjangan asuransi, tunjangan pensiun, tunjangan liburan, dan premi libur, dan lain-lain. Lanjut ya, ini lanjut ke langsung kita bahas tentang perhitungan akuntansi biaya tenaga kerja. Ini. Jadi contoh di sini perhitungan gaji dan upah ada perusahaan memiliki 3 berapa ya? 5 tambah 3, 12 karyawan ya. 4 orang bagian tenaga kerja langsung. 1 bulan itu kerjanya 140 jam, 1 jamnya digaji 800 rupiah. Jadi upah tenaga kerja langsung selama 1 bulan adalah 448.000. Saya ulang ya, ini bagian produksi. Ada yang pertama bagian tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung itu bagian produksi yang terlibat langsung dalam proses produksi. Ada 4 orang ya, ada 4. Totalnya bekerja selama 140 jam, 1 jamnya diberikan gaji 800, jadi totalnya 448. 4 kali 140 kali 800. Yang kedua bagian tenaga kerja tidak langsung. 1 orang. Biasanya tenaga kerja tidak langsung ini bagian supervisor atau mandor atau atasannya yang di atas tadi. Atasan bagian produksi. Gajinya 1 orang 175.000, jadi totalnya sama 175.000. Yang ketiga ada bagian admin dan umum, jumlahnya sama 4 orang. Satu orang dibayar 150.000 selama sebulan, jadi totalnya 600.000. 4 kali 150. Yang keempat ada bagian pemasaran, ada 3 SDM sini, totalnya 150.000 1 orang dikali 3 450. Jadi perusahaan itu harus membayar gaji dan upah selama 1 bulan dengan total ada 12 karyawan, ada 1.673.000. Nah, di samping karyawan ini menerima gaji, karyawan juga harus membayar yang namanya iuran dan pajak. Ya, di sini ada iuran asuransi, iuran pensiun, dan pajak penghasilan karyawan. Iuran asuransi sebesar 2% ditanggung karyawan, 2% dikali total penghasilan tadi 1.673, jadi 33.460 rupiah. Sedangkan iuran pensiun yang menjadi beban karyawan juga besarnya 1 bulan itu 2,5% dikali total penghasilan tadi 41.825. Yang ketiga ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan sebesar 10% 1 bulannya dikalikan total ini. Pajaknya 167.300. Jadi totalnya adalah total potongannya 242.585. Jadi gaji bersihnya 1673 yang ini 163 dikurangi 242.585. Jadi total penghasilan bersihnya adalah 1.430.415. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah bagaimana akuntansi untuk perhitungan gaji tadi. Ini ya. Ini yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini adalah jurnal yang dibutuhkan dalam akuntansi pengajian tadi. Jadi ada 3 jurnal nanti. Yang pertama jurnal pengakuan gaji dan upah. Jadi gaji diakui pada saat belum dibayar sudah diakui. Ini namanya menggunakan metode akrobasis kalau dalam akuntansi ya. Yang kedua
jurnal distribusi gaji dan upah. Distribusi itu berarti gaji dibagi-bagi ke masing-masing departemen tadi. Ada tenaga kerja langsung, tidak langsung, admin dan umum, sama bagian satu lagi apa tuh? Yang ketiga, bagaimana jurnal pembayaran gaji dan upah. Jadi nanti yang saya bahas ini ada 3, pengakuan gaji, distribusi gaji, sama pembayaran gaji. PDP, pengakuan, distribusi, sama pembayaran. Itu ya. Yang pertama adalah jurnal pengakuan gaji dan upah. Nah, ini jurnal pengakuan gaji dan upah ini jurnalnya sudah standar ya. Jadi ini adalah jurnal yang dibuat oleh bagian akuntansi perusahaan tersebut pada saat akhir bulan. Contoh ya, misalnya ini adalah gaji bulan Desember nih. Berarti jurnal ini dibuat pada saat tanggal 31 Desember ketika gaji belum dikeluarkan atau belum dibayar. Maka jurnalnya adalah beban gaji dan upah. Besar tadi kan 1673, ini utang. Kenapa utang? Karena perusahaan belum mengeluarkan gaji, perusahaan ngaku sebagai utang. Yang pertama utang gaji dan upah. Ini ya 1430, utang iuran asuransi, utang iuran pensiun, sama utang pajak penghasilan. Nanti untuk lebih jelasnya saya akan bahas di Microsoft Excel nanti bentarnya ya. Ini ya, ini yang tadi ya. Jadi yang pertama adalah jurnal pengakuan gaji dan upah. Ini jurnal pengakuan gaji dan upah. Ya, ini ya. Yang pertama adalah jurnal pengakuan gaji dan upah. Contoh ya, ini seandainya ini adalah gaji bulan Desember tahun 2020, gaji yang dibayarnya nanti, gaji dibayar setiap, ini contoh ya. Jadi gaji dibayar setiap tanggal 2. Nah, misalnya ini adalah bulan Desember, sedangkan gaji nanti dibayar bulan Januari. Nah, berarti perusahaan pada akhir bulan Desember itu harus sudah mengakui gaji ini, pengakuan gaji. Jadi jurnal adalah beban gaji debit, ini angkanya 1673 total ini totalnya, beban gajinya ini. Kreditnya adalah utang gaji dan upah, utang iuran asuransi, utang-utang semua nih, yang tadi di rincian tadi ini. Nah ini ya, utang iuran asuransi, ini utang-utang semua, angka ini dimasukin semua. Nah, ini kan 33460, ini kan angka ini masuk ke sini. Ini ya, 33460 ini ke sini. Ya, yang ini juga tinggal kita masukin saja. Ini 41825. Selanjutnya ini 16300 ya. Jadi jurnalnya adalah beban gaji, utang gaji tanggal 30 Desember. Ini jurnal menggunakan metode accrual basis namanya. Dan akuntansi. Ya, gaji sudah diakui gaji walaupun uangnya belum dikeluarkan. Jadi perusahaan sudah mengakui utang, sudah mengakui beban sama utang. Dalam akuntansi kan saldo normal kalau beban bertambah di debit. Biaya bertambah di debit, kalau hutang bertambah di kredit, makanya hutangnya bertambah di posisi sebelah kredit. Ini rinciannya. Nah, jurnal kedua adalah jurnal distribusi gaji dan upah. Nah, yang namanya distribusi itu kan berarti gaji disalurkan, tuh gajinya dibagi-bagi ke masing-masing departemen tadi. Ini ya, jurnal distribusi gaji. Jurnalnya seperti apa? Nah, ini adalah jurnal balik yang tadi. Jurnal ini dibuat pada tanggal 2 Januari ya, 2021 pada saat pembayaran nanti. Pada saat mau pembayaran, gaji kan didistribusi ke masing-masing divisi. Yang pertama tadi bagian tenaga kerja langsung, ya kan? Ini ya, tenaga kerja langsung berarti masuk ke dalam proses BDP nih 448. Kenapa biaya tenaga kerja langsung masuk ke BDP? Karena biaya tenaga kerja langsung adalah bagian produksi. Jadi dia orang yang proses produksi, makanya jurnalnya standar adalah BDP, barang dalam proses debitnya. 448. Yang kedua, 175 adalah gaji bagian karyawan tidak langsung, tenaga kerja nggak langsung masuknya ke biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, ini kan dari
pertemuan sebelumnya pernah saya bahas bahwasanya ketika ada gaji karyawan yang bukan bagian produksi, atasan atau supervisor atau mandor, dia masuk ke dalam BOP. Makanya di sini jurnal BOP. Ya, jadi 4 komponen ini kita distribusi ke yang pertama BDP, yang kedua BOP, yang ketiga bagian biaya gaji admin dan umum, yang keempat biaya gaji pemasaran. Ini debitnya. Kreditnya adalah jurnal balik yang tadi. Nah, beban tadi karena kita sudah distribusikan, kita jurnal balik nih. Yang namanya jurnal balik berarti dibalik. Yang tadi di debit kan dirubah jadi kredit posisinya nih. Tuh. Yang saya blok warna kuning nih. Jadi jurnal kedua adalah menjurnal balik jurnal pertama, tapi terus beban gajinya saja. Yang di debitnya adalah distribusinya ini. Ini ya. Tuh. Ya, ini tanggal 2. Nah, terus selanjutnya adalah jurnal pada saat pembayaran gaji. Berarti kan yang ini kan sudah 0 nih. Kalau kita masuk ke buku besar dalam akuntansi, beban gaji tadi di debit 1673, terus di jurnal balik kredit 163, berarti debit lawan kredit. Berarti sudah 0 tuh, beban gaji dan upah sudah 0. Ya kan? Nah, sekarang kita bagaimana jurnal ketika pembayaran gaji dan upah. Sama, ini tanggal 2 juga nih. Tanggal 2 Januari tahun 2021. Jurnalnya adalah karena kita tadi punya hutang ini kan waktu saat tanggal 30 mengakui hutang nih. Nah, saya hutangnya mau dibayar nih. Logikanya gini, perusahaan punya utang bulan Desember, terus tanggal 2 Januari dibayar tuh. Berarti utangnya berkurang tuh di kredit. Tadi kan di debit yang saya warna merah ini kan. Berarti jurnal baliknya di kredit ini kan. Posisi dibalik aja nih. Yang warna merah ini semua kita pindahkan posisi kredit jadi posisi debit. Ini. Berarti utangnya habis. Karena sudah dibayar. Nah, kenapa kreditnya kas dan bank? Karena perusahaan ada 2 alternatif. Bisa dibayar secara manual. Kalau dibayar manual berarti dia jurnalnya kas. Tapi kalau gaji transfer, dia jurnalnya sebelah kiri adalah bank. Maka di sini kas atau bank. Jadi jurnal ketiga adalah utang gaji, utang-utang dan lain-lain, jurnalnya kas. Utang berkurang di kredit, kas berkurang di kredit juga. Utang berkurang di debit. Sorry. Jadi jurnalnya dibuat ada 3 ya, jurnal pengakuan tanggal 31 akhir bulan, ini jurnalnya, ini jurnal pada saat distribusi gaji upah tanggal 2 Januari pada saat pembayaran, yang ketiga jurnal pada saat pembayaran juga. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya tentang jurnal tadi? Ada 3 poin, jurnal pengakuan gaji dan upah yang pertama, yang kedua jurnal distribusi gaji dan upah, yang ketiga jurnal pada saat pembayaran gaji dan upah menggunakan metode accrual basis. Silakan, ada yang mau bertanya enggak? Apa terlalu cepat? Halo. Tolong dong video keluarin semua. Nggak kelihatan nih masih pada. Halo, ada yang mau bertanya nggak ya? 3 poin tadi. Silakan kalau yang bertanya ini. Ya, saya ulang ya. Jadi ini kan ceritanya perusahaan itu membayar gaji karyawannya sebesar 1673. Ini gaji kotor namanya. Ini kan gaji kotor ya, gaji kotor sebelum dipotong potongan tunjangan dan lain-lain. Nah, ini gaji bersihnya nih. Jadi perusahaan mengeluarkan gaji sekitar 1673, kotornya bersihnya ini. Nah, ada 3 jurnal. Yang pertama jurnal pada saat pengakuan gaji dan upah. Pengakuan itu maksudnya gaji dulu dibayar tapi sudah diakui gitu. Kenapa diakui bulan Desember? Karena ini gaji bulan Desember. Karena menggunakan metode ini. Metode accrual basis. Kamu bisa cari di Google yang dinamakan metode accrual basis itu. Kalau biaya, walaupun uangnya belum dikeluarkan, tapi kita harus sudah mengakui biaya. Ini. Walaupun kita belum keluarin uangnya. Sama pendapatan juga, ketika kita belum terima pendapatan, kita sudah bisa diakui, namanya accrual basis. Beda dengan cash basis. Kalau cash basis diakui pada saat terjadi transaksi. Nah, ada 2 metode. Yang saya bahas ini adalah metode accrual basis. Jadi kenapa gajinya diakui pada saat tanggal 30 Desember? Karena ini gaji bulan Desember, diakui bulan Desember. Kenapa debitnya beban? Karena beban bertambah di debit. Kreditnya utang. Kenapa kreditnya utang? Karena perusahaan mengakui utang sebesar tadi 1673. Totalnya ini 1, 2, 3, 4. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Teman-teman mahasiswa MD semester 3 silakan.
Halo. Jelas semua apa bingung semua ya? Iya, silakan, Stephen. Itu jurnal yang dibutuhkan dalam akuntansi penggajian, Pak ya? Iya, betul. Iya, betul. Bukannya dibutuhkan Oke, ya. Pak. Ini adalah jurnal untuk akuntansi penggajian. Betul ya ini ya. Jadi ada 3 sebenarnya. Oh, Yang pertama pada saat pengakuan, karena kita menggunakan metode accrual basis nih. Dengan catatan gajinya dibayar pada saat awal bulan gitu. Umumnya kan perusahaan itu gaji awal bulan. Jadi gini, misalnya Stephen kerja di perusahaan, gajian tiap tanggal 5 misalnya. Nanti berarti gaji lagi tanggal 5 Januari kan. Jadi gaji 5 Januari itu adalah gaji bulan Desember. Otomatis perusahaan harus mengakui gaji itu pada saat bulan Desember. Bukan bulan Januari karena kita menggunakan metode accrual basis. Jadi gaji Desember kan diatur Desember itu, walaupun nanti dibayar tanggal 5 bulan Januari. Ini jumlah pengakuan ya. Pengakuan itu berarti mengakui, kita perusahaan mengakui beban gaji yang harus ditanggung perusahaan ini. Kenapa utang? Karena kan belum dibayar ya, namanya utang. Ketika dibayar, jurnal dibalik tuh utangnya tuh. Ketika dibayar, ini jurnal baliknya. Utangnya di posisi debit. Jadi kalau misalnya jurnal ini kita selesaikan seperti ini nih. Ini kan yang kuning udah habis kan, beban gaji di jurnal balik di kedua kan, berarti beban gaji udah habis 0 kan. Ini debit, ini kredit, berarti beban gaji udah 0. Terus utang juga sama, ketika dibayar, utang tadi kan di kredit nih, utang bertambah. Terus ketika utangnya berkurang di debit ini, berarti sudah habis. Jurnal yang warna kuning sama yang warna bata merah ini sudah habis. Jadi sebenarnya jurnal yang sebenarnya adalah yang warna putih. Ini ya, jurnal yang sebenarnya nih. Satu jurnal sebenarnya. Nanti yang terbentuk di laporan keuangan cuma satu ini. Ini barang dalam proses debit, BOP, debit, biaya gaji, biaya pemasaran, kreditnya adalah bank. Jadi ini kan distribusi gaji nih. Jadi gaji 1673 ini dibayar untuk ini. 4 koin ini. Jurnal yang tadi cuma numpang lewat aja jurnal tadi. Kalau jurnal sebenarnya ini, yang warna putih nih ya, yang saya tanya yang warna putih ini. Supaya nggak bingung. Ini jurnal yang sebenarnya ini. Akhirnya setelah dibuat buku besar nih jurnal ini, yang saya warna hijau nih. Ya ini. Ini sama ini. Tuh. Tinggal 2 jurnalnya berarti. Nanti kalau di laporan keuangan yang muncul cuma 2. Beban ini 4, 1, 2, 3, 4 sama kas atau bank. Tergantung perusahaan mau ditransfer atau mau menggunakan uang kas ini. Ada yang di kampus ya? Agustina di kampus ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Di kampus. Di ruangan berapa? 106 ya? Di 106, Pak. Persiapan besok Iya. ya? Webinar ya? Ya semoga sukses webinarnya ya. Iya, Pak. Silakan, ada yang mau tanya nggak yang lain? Ya, silakan yang lain ya, mau tanya nggak? Agustina di kampus, Tira Pamela di kampus juga, kelihatan papan tulisnya. Putri Puspa ya. Ya, ada yang bertanya nggak? Hanan. Silakan Hanan, ada yang bertanya nggak Hanan? Halo? Enggak, Pak, cukup jelas. Iya, Jelas Pak. ya? Oke, kalau jelas tadi saya tanya Hanan ya. Hanan, kenapa jurnal pada saat pengakuan gaji dan upah ini ya? Kenapa jurnalnya ini nih? Hanan. Kenapa beban gaji debit, utang gaji kredit? Kenapa jurnal ini? Jurnal yang paling atas nih, jurnal pengakuan gaji nih. Kenapa jurnalnya seperti ini? Silakan Hanan jawab. Mana Hanan nih? Halo Hanan? Kenapa jurnal yang pada saat jurnal pengakuan gaji dan upah, jurnal yang terbentuknya ada tadi tuh? Ya, kenapa Maaf, Hanan? Pak, suaranya putus-putus tadi. Ya, silakan. Padahal jelas ya. Kenapa jurnal yang terbentuknya ini Hanan? Jurnal yang nomor 1 tadi, pengakuan gaji dan upah, kenapa jurnalnya beban gaji debit, utang kredit, kenapa? Beban gaji karena akan dibayar.
Ya. Terus utangnya kenapa kredit? Jadi gini ya, untuk semuanya ya, kenapa ini jurnal seperti ini? Ini kan jurnal untuk pengakuan gaji bulan berjalan ya, bulan Desember ini ya. Kenapa beban gaji debit? Karena kan perusahaan mengakui, perusahaan tuh punya biaya bulan Desember ini. Anggaplah kamu bulan ini punya biaya kos misalnya, berarti kan harus diakui biaya kos bulan Desember itu. Kalau biaya kos bulan Desember, walaupun dibayar nanti bulan Januari, kita harus mengakui di bulan Desember, bulan berjalan. Kenapa beban debit? Karena perusahaan mengakui beban atau biaya sebesar 1673 bulan Desember untuk biaya gaji dan upah. Totalnya nih. Kenapa utang dikredit? Karena ini belum pembayaran, baru pengakuan saja. Jadi perusahaan masih punya utang nih, kan belum dibayarkan nanti bulan depan, tanggal 2 Januari. Tahun depan karena emang beda tahun, karena Desember dengan Januari. Kalau Maret sama April mah beda bulan aja. Berarti kenapa hutang? Karena perusahaan masih punya hutang kan? Karena ini ada pengakuan, mengakui beban dan mengakui hutang, dibayar nanti pada saat tanggal 2 nanti. Itu jawabannya ya. Terus yang kedua, kenapa ini jurnal seperti ini? Nah, ini kan kenapa jurnal seperti ini distribusi? Karena ini yang namanya distribusi kan berarti distribusi tuh, dibagi-bagi. Oh ini gajinya bagian produksi nih 448. Ini gajinya BOP sungguhnya adalah bagian gaji bagian diet tenaga tidak langsung, mandor nih atau supervisor nih 175. Ini biaya gaji bagian admin. Ini biaya gaji bagian masyarakat. Maka ini beban-beban semua di debit. Kenapa ini bebannya di kredit? Jadi jurnal balik nih. Tadi kan global nih. Kalau distribusi kan, kalau tadi kan globalnya sebesar ini. Nah kan di distribusi yang 1673 itu punya siapa-siapa aja. Bagian produksi ini, bagian tidak langsung ini bagian admin, ini bagian pemasaran. Terus selanjutnya jurnal pada saat pembayaran gaji ini. Nah, kalau tanggal 2 pada saat gaji dibayar, ini jurnalnya nih. Utang gaji dan kas. Kenapa utangnya dikredit? Karena perusahaan sudah bayar utang kan. Utang kan tadi pada saat bertambah di debit. Jadi pada saat utang berkurang di sebelah kredit. Utang dan kas. Ya, sampai sini ada yang tanya nggak? Sebelum saya masuk ke satu materi lagi. Silakan. Kalau nggak ada lanjut aja ya. Saya lanjut ke materi berikutnya. Satu materi lagi. Ini kelihatan nggak nih? Oke ya, yang selanjutnya yang saya bahas adalah tentang tunjangan asuransi dan tunjangan. Udah masuk? Bapaknya kayak belum masuk, Cih. Oh, maaf ya, ada kendala jaringan. Oke, jelas nggak suara saya? Tes, jelas nggak ya? Halo. Jelas, Pak. Yang satu lagi ya, yang terakhir adalah materi tentang tunjangan asuransi dan pensiun. Jadi gini, Jelas, Pak. ada perusahaan yang membebankan iuran pensiun dan iuran asuransi kepada karyawannya. Yang tadi belum jelas, Pak. Yang mana? Ya, tadi sunanya nggak ada namanya. Silakan belum jelasnya di mana Rizky Ahmad Fauzi. Yang tadi kedua, Pak. Suaranya patah-patah soalnya. Yang tadi kedua yang mana ya? Bukan tadi. Enggak, tadi pas Bapak jelasin yang kedua tuh, itu koneksinya udah jelek, Pak. Ya, nanya aja yang mana ya. Yang kedua yang mana? Bingung saya kalau satu duanya. Yang sudah dibayarkan tuh, Pak. Ini ya, jadi guna pada saat pembayaran gaji nih ya. Ini kan. Ya, jadi pertama kan perusahaan mengakui gaji nih. Berarti mengakui beban di debit ya. Karena mengakui biaya sama utang. Belum dibayar berarti dia mengakui biaya sama mengakui utang. Terus yang kedua, di jurnal balik nih.
beban tadi, ini kan bebannya kan ini kan belum ini kan bebannya masih global nih 1673 ini kan total. Nah, jurnal yang kedua adalah jurnal distribusi di jurnal balik. Yang ini di debit, jadi red itu. Kuning kan, debitnya adalah rinciannya. 1673 itu gaji siapa saja. Nah, yang ketiga yang ditanya sama Rizky Ahmad Fauzi, jurnal pembayaran gaji dan upah. Jurnal ini dibuat pada saat gaji dibayar. Contoh di sini adalah gaji dibayar tanggal 2 setiap awal bulan. Jurnalnya berarti menjurnal balik yang jurnal pertama tadi, utang tadi. Ini kan yang masih belum jurnal balik kan ini utang. Utang kan nggak boleh bersaldo. Kita punya hutang 1673 akhir pada saat pembayaran ini jurnal dibalik. Jadi jurnalnya adalah utang gaji sama angkanya seperti di atas, tinggal kita pindahkan saja ini kan. Ini kita pindahkan ke bawah semuanya, tapi posisi di debit. Kreditnya adalah kas atau bank. Kas kalau gaji dibayar secara manual. Manual itu berarti pakai amplop gitu kan, dibagi-bagi. Bank kalau gaji transfer melalui ATM atau melalui bank. Jadi tergantung perusahaan nih mau menggunakan yang mana. Misalnya nanti pas ujian misalnya. Contoh gaji dibayar melalui kas, misalnya gaji dibayar melalui tunai kas. Misalnya gaji dibayar tunai 30% misalnya. Terus sisanya transfer. Misalnya, berarti jurnalnya yang debitnya sama, ini debitnya sama, ini debitnya sama, ini kan jurnalnya. Kreditnya adalah ini, tunai berarti kas ini kan, kasnya ini 30% nih. Nih, ini total ini dikali 30%. Tuh, ini kasnya, kreditnya transfer bank, banknya sisanya. Jadi saya ada 70% sama dengan ini dikali 70%. Sisanya kan. Tuh. Jadi kalau misalnya pembayaran gajinya melalui dua cara, kredit transfer sama bank, ini jurnalnya. Tuh. Berarti kasnya 30%, banknya sisanya 70% ini. Posisi kredit ya, ini debitnya ini sama. Ini angka juga sama, tinggal kita pindahkan saja. Nih, ini sama. Sama ya. Ini kasusnya ketika, ini total juga sama nih. Total sama nih, ini kan 1673, ini kan pastikan debit kredit sama nih. Bawahnya juga sama, 1673 nih. Sama kan? Ini kasus misalnya dibayarnya 2 kali, tunai sama transfer dengan tanggal yang sama. Ya lanjut saya mau bahas tentang yang terakhir nih, tentang tunjangan pensiun dan tunjangan ini asuransi dan pensiun. Jadi perusahaan ini yang tadi ya, perusahaan membuangkan iuran asuransi dan pensiun pada karyawannya, tapi tanpa ada bagian yang ditanggung. Berarti karyawan semua yang nanggung nih. Tapi ada juga perusahaan yang menanggung sebagian asuransi sama pensiun untuk kepentingan karyawannya. Maksudnya gini, kalau kita kerja, kita kan dapat tunjangan asuransi untuk asuransi BPJS misalnya kan, atau asuransi pensiun. Biasanya itu ada yang beban karyawan semua, berarti karyawan yang bayar semua tuh. Ada juga yang ditanggung sama perusahaan, misalnya 50-50, 50-50. Itu tergantung kebijakan karyawan. Nah ini yang kita bahas ini adalah contohnya, misalnya ada karyawan PT ABC memiliki jam kerja 140 jam. Ingat ya, 140 jam. 1 jam upahnya 800 rupiah. Jadi nanti 1 bulan tuh 140 kali 800. Terus iuran asuransi dan tunjangan pensiun masing-masing 4 dan 5%. Jadi iuran asuransi yang 4%, ya kan, tunjangan pensiunnya 5%. Perusahaan memutuskan untuk memberikan tunjangan asuransi dan pensiun masing-masing 50-50 nih. 50 iuran asuransi, 50 tunjangan pensiun, ditanggung perusahaan setengahnya. Jadi setengah karyawan yang bayar, setengah perusahaan yang bayar. Tunjangan asuransi dan pensiun berlaku sebagai BOP. Nah, terus bagaimana jurnalnya, lihat. Mohon maaf ya, jaringannya sangat tidak mendukung nih. Ini ya, jadi ini perhitungan yang tadi masih jelas semua ya. Ini jawaban yang tadi. Upahnya 140 jam, 1 jam 800, berarti total upahnya adalah 112.000.
140 dikali 800. Terus tunjangan asuransinya, nah tadi kan perusahaan nanggung 50% nih, berarti 50% perusahaan yang bayar dikali 4%, tadi kan diketahui 4% ini kan, dikali 112.000 dari sini yang saya bilang. Ini total tunjangannya asuransi. Terus tunjangan pensiun juga sama, 50 dikali 5% dan 11.200. Jadi total penghasilannya adalah ini 1, 2, 3 jumlah 117, 40.000 ini 117, 40. Ini yang menjadi yang ditanggung sama perusahaan, gaji, tunjangan. Nah, yang di bawah ini adalah yang menjadi beban karyawan. Tunjangan berarti kan ditunjangan berarti ditanggung sama perusahaan. Tunjangan namanya kan dapat tunjangan. Yang nama iuran berarti yang masuk ke yang menjadi beban karyawan. Tadi kan iurannya 50% nih, berarti ketika ini 50, otomatis ini juga sama 50 nih. Jadi iuran asuransinya 4% dikali 112.000 ini. Pensiun juga sama. Ini total iurannya, jadi total penghasilan bersihnya adalah ini dikurang ini, total ini. Ini ya, ini yang nomor 2 tadi ini. Ini. Ya. Ya. Ini ya. Jadi ini perhitungannya. Ini perhitungan seperti ini. Tuh. Jadi 50% ditanggung sama perusahaan. Kalau ini kenapa ini tidak ada 50? Karena kan ini kan yang full nih. Yang fullnya kan seperti ini. Yang fullnya ini ditanggung perusahaan ini. Otomatis kan berarti perusahaan membayar 50% nih. Karyawan bayar 100. Berarti sama aja perusahaan bayar setengahnya. Tuh. Coba sekarang pertanyaannya, bagaimana jika misalnya tunjangan ya? Saya kasih tahu ya. Bagaimana jika tunjangan asuransi 30% beban karyawan, tunjangan pensiun 65% beban perusahaan. Silakan, harus jawab enggak? Misalnya kalau tadi kan 50-50, tunjangan asuransi 50% karyawan, 50% perusahaan. Kalau sekarang soalnya diketahui tunjangan asuransi 30 beban karyawan, sementara tunjangan pensiun 65 beban perusahaan. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini jawabannya nih. Berarti ini kan tunjangan asuransi 30% beban karyawan kan? Ini berarti jawabannya ini. Gini ya. Tunjangan asuransi 30% beban karyawan, berarti beban perusahaannya adalah 70. Di sini tuh. Tuh. Ini adalah jawaban yang tadi. Ini ganti 70 ya. Ini anggap benar ini, abaikan ini rumus ini aja nih. Nih. Berarti kalau ada pertanyaan ini. Nah ini jawabannya nih, tuh. Ketika tunjangan asuransi 30 beban karyawan, berarti di sini 70. Ini otomatis 30 karena kan ini 100 nih. Ini 100 dikurangi 70 berarti 30. Terus tunjangan pensiunnya 65 beban perusahaan. Berarti sini ada 65. Seperti itu. Ini ya, tuh. Ini jawabannya. Kalau keterangannya ini 65, berarti langsung aja pindahkan ke sini 65-nya. Tapi ketika di sini 30, berarti sini 70. Kenapa 70? Karena kan harus 100%. Total kan 100. Jadi ketika beban karyawan 30, ya kan? Berarti beban perusahaan tinggal dikurangi aja. 100 dikurang 30. Ini kan 70 kan? 30, 70, 100. Ada yang bertanya nggak? Ada yang bingung nggak sini? Di sini agak ribet nih. Kalau nggak jelas, silakan tanya. Ya, kalau tadi kan yang pertama 50-50 kan 50-50. Kalau diganti soalnya dimodif menjadi tunjangan asuransi 30 beban karyawan,
Kalau beban karyawan 30, berarti kan sini 30 kan? Isinya 70. Kan ini kan totalnya nih, total iuran asuransi segini. Ya kan total segini. Ini yang ditanggung perusahaan nih. Kalau perusahaan nanggung 30, 70, berarti sini 30 di sini. Udah pasti. Ini kan 100 nih, ini fullnya nih. Ini fullnya seperti ini yang ditanggung perusahaan. Jadi ini total, ini adalah 100% nih. Ya kan 100% nih. Ya kan ada yang bertanya nggak? Kalau masih bingung, karena kalau nggak tahu nanti bingung nih. Coba saya ulang sekali lagi ya. Misalnya dibalik, ini yang 70, ya, ini yang 35. Berarti jawabannya di sini 30. Kan 70 beban karyawan. Berarti beban perusahaannya 30. Yang di atas adalah ini ya. Ini adalah beban yang ditanggung sama perusahaan, yang di bawah adalah karyawan. Tapi ini angkanya nggak berubah, tetap 100 nih. Ini selisihnya aja, berarti 30, 70, 100. Ini jadi 35. Karena 35 yang menjadi tanggungan perusahaan. Paham nggak? Silakan kalau nggak ada yang bertanya, saya nanya nih. Gimana kalau di sininya 88, di sininya 12? Silakan Vivi Fitria. Nggak pernah keluar nih videonya. Kameranya off terus. Vivi mana Vivi? Pak, itu pemonanya yang 4% sama 5% itu dari mana, Pak? Oh ini diketahui soal tadi, diketahui. Oh, diketahui, iya, Pak. Ya, di soal. Enggak, saya nanya kok kamu malah nanya, pintar juga ya. Saya nanya Vivi, saya jawab. Udah ya, Pak. Iya, Vi. Kasih, Pak. Enggak, ini tanya jawab dulu pertanyaan saya ini nih. Yang ini silakan dijawab ya. Nih, gimana kalau diketahui nih? Nih, bagaimana kalau tunjangan asuransinya 88% beban karyawan, tunjangan pensiunnya 12% beban perusahaan? Jawabannya berapa? Jawaban sini nih, yang kuningnya. 88. Ya, ini berapa jawaban sini? Yang tunjangan asuransinya itu 12%. Yang ini? Ya. Ya, 12%, Pak. Yang di sininya bawahnya? Tunjangan pensiunnya kok 88. Emang gitu? 12% juga. 12 juga ya? Ada yang jawaban beda nggak ya? Kan di sini 88 Iya, 12, kalau sini bisa 12 12. Kita sama nggak jawaban kamu tak? Kita Nurita. Kita malah di offin kameranya Ita. Mana Ita? Ita Nurita, halo. Itanya mana kabur Ita? Mana Ita? Halo Ita. Benar jawabannya ya. Jadi kalau 8812, ini kan 88 beban karyawan kan? Berarti beban perusahaannya ada 12. 12 dari mana? 100 dikurangi 88, 12. Kalau beban perusahaannya 12%, berarti langsung sini aja. Ya, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Silakan. Silakan, belakang ada yang mau tanya? Halo? Oke. Ya, silakan. Halo. Halo, halo. Sudah cukup jelas kok, Pak. Jelas, Pak. Tolong keluar semua dong, mau saya dokumentasikan sebentar. Kamera on semua ya, tolong ya. Ada 24 mahasiswa. Vivi, Lilo, Agustina, Martinus, Putri Tupa, Hana, Wijayanti, Sharon, Justika, Isma Rafi, Iza, Rizka, Sundana, adiknya Sundono nih. Ayo keluar semua tolong. Dokumentasi dulu ya, 1, 2, 3. Tunggu.
Sekali lagi ya, silakan. Satu mana nih? 1, 2, 3. Ulang. Tes, 1, 2, 3. Sinyalnya jelek banget ini. Masuk, Pak. Oke, kalau ada pertanyaan cukup ya. Terima kasih atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat untuk tim MB yang besok mau webinar. Semoga acara webinar sukses ya. Terima kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih juga buat yang sudah bisa hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Halo. Halo. Halo, Pak. Ya. Oke ya. Selesai ya. Ada. Pak.